Well teman-teman, akhirnya setelah berbulan-bulan kita menunggu, trailer anime Bleach Thousand Year Blood War Court kedua telah rilis. Di dalamnya terdapat beberapa tambahan cuplikan yang sangat mengejutkan sesuai dengan apa yang Tite Kubo bilang, di mana dia akan menambahkan adegan atau battle yang tidak ada di manga. Hal itu dapat kita lihat di dalam trailer ini. Muncul beberapa adegan yang mengadaptasi novel Can Fear Your Own Word, salah satunya yaitu Bankai Shinji Hirako. Bahkan Ryogo Narita selaku penulisnya sampai ikut terbawa suasana dengan kemunculan trailer ini. Karena memang selain munculnya hal-hal baru di dalam trailer core kedua, kita bisa lebih merasakan hype dari pertempuran yang sebenarnya. Ada beberapa cuplikan duel yang telah ditampilkan yang mana kualitasnya cukup menjanjikan, baik dari segi grafis, audio, aksi maupun efek-efek yang ditunjukkan. Untuk jadwal penayangannya, core kedua akan dirilis pada tanggal 8 Juli mendatang. Poster atau key visualnya menampilkan Ichigo dan Uryu, di mana mereka berdua tengah saling bertolak belakang seolah mengambil jalannya masing-masing. Ichigo berwarna merah, sedangkan Uryu berwarna biru. Kemudian untuk penggarapan animenya sendiri masih digarap oleh studio yang sama yaitu Studio Pierrot. Dan kabarnya lagu pembuka atau opening core kedua akan diisi oleh band asal Jepang WOD berjudul Stars, yang mana lagunya telah dimasukkan ke dalam trailer ini. Well teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita breakdown sama-sama trailer anime Bleach Arc Thousand Year Blood War core kedua. Adegan pertama diiringi musik sayup, kita diperlihatkan pada pengantar persiapan Yhwach dan para pasukannya, seperti Uryu yang secara resmi menjadi bagian Stand Leader, Busby yang berselisih dengan Yugram, Begenoin dan Mas yang sepertinya melihat perselisihan itu, serta beberapa Stand Leader lain yang baru dimunculkan. Setelahnya, ada adegan tambahan yang tidak ada di manga, yaitu rapat para Stand Leader yang dipimpin oleh Yugram. Secara tampilan, ini tentu mengingatkan kita pada rapat yang dilakukan Espada, di mana mereka duduk berjajar rapih dan selalu dihiasi background polos hitam. Di sini kita pun bisa melihat ada 17 Stand Leader yang mengikuti rapat. Mereka diantaranya adalah Pepe, Begenoin, Changdu, Busby, Lily, Esnot, Bambi, Askin, Yugram, Robert, Meninas, Mas, Candice, Najakub, Grammy, Nianzol, dan terakhir Giselle yang lagi bete. Dengan begitu, sampai sejauh ini dari 26 Stand Leader, ada 3 Stand Leader yang belum ditunjukkan, yaitu Jarad Valkyrie, Pernida Parncas, dan juga Lille Barrow. Karena memang selain adanya tambahan Uryu, 5 Stand Leader sebelumnya telah berhasil dikalahkan, seperti Killge OP, Driscoll Bersi, dan 3 tusuk sate yaitu Jerome, Berenice, dan Lloyd bersaudara. Selanjutnya, gambar berganti pada adegan di mana Soul Society hendak diinvasi. Hal itu ditandai dengan munculnya shadow atau bayangan Quincy yang mengelilingi Shakonmaku di Seiretei. Di sini kita bisa melihat bagaimana sang kepala SRDI yaitu Hyosu menunjukkan ekspresi terkejut. Begitupun Ichibe, dia mengatakan bahwa pertempuran akan segera dimulai. Disusul oleh Ichigo yang akan menjalani pelatihan bersama 2 bilah Zangetsu, dan terakhir kedatangan Yhwach ke Seiretei bersama 2 pengawal pribadinya yaitu Yugram dan Uryu. Kemudian setelahnya terdapat bumper teks yang bertuliskan peperangan Shinigami melawan Quincy. Berbeda dengan trailer core pertama yang menggunakan grafis berwarna merah muda, di sini warna grafis yang digunakan semuanya berwarna biru. Hal itu tentu mengindikasi bahwa mungkin pihak studio ingin memberikan satu kemasan berbeda di setiap core-nya. Seperti biru yang saat ini digunakan, itu merujuk pada kebanggaan atas nama Quincy. Karena itulah tidak menutup kemungkinan untuk core selanjutnya warna grafis yang digunakan akan berbeda. Misal warna kuning untuk core ketiga sebagai simbol dari kerajaan Istana Divisi 0, ataupun warna merah darah untuk core keempat sebagai simbol berakhirnya perang berdarah 1000 tahun. Oke, kita kembali ke dalam trailer. Diiringi musik berjudul Stars, kita ditunjukkan pada beberapa shot pendek yang cukup menarik, seperti Ichigo yang sedang berlatih, Renji dan Rukia yang menjalani pelatihan di istana Ichibe, Orihime yang rambutnya dikepang, Sado yang tetap kalem seperti batu, dan satu orang berjubah di dekat Nel, Peske, dan Don Chaka yang sepertinya kita semua sudah tahu itu siapa.
Selanjutnya, dimulai dari senyuman bengis Yuhava, cuplikan berganti pada bentrokan antara para Shinigami dan pasukan Quincy, yang mana di dalamnya terdapat berbagai pertarungan sengit yang disajikan oleh kedua kubu. Seperti Busby yang melancarkan serangan api pada Hitsugaya dan Rangiku yang mencoba menghadang Busby, Changdu yang mengambil alih pertarungan menggunakan bankai milik Hitsugaya, Begenoin yang berhasil membuat Omaida babak belur, Soifon yang membalas menyerang Begenoin menggunakan Shunko, Mas Demaskulin yang sepertinya sedang menghadapi Kensei, Askin yang telah sampai di ruang bawah penelitian divisi 12, Mayuri yang muncul dengan tampilan baru di mana tampilannya sangat terang disertai pola bergelombang yang cukup unik. Kemudian ada pertarungan solo yang dijalani Hirako melawan puluhan prajurit Quincy, Hirako yang menyebut kata bankai, Komamura yang bertarung melawan Bambieta Buster Bean, Kensei yang tengah melepaskan bankai, Rojuro yang malah tersenyum seperti ingin dibuatkan donat, Bambi yang mengeluarkan Vol Standy berwarna merah, 4 orang Stand-Eater yang sedang mengejek Bambi, Kyoraku yang mencoba menghadang Yugram di dalam markas, Ichigo yang tengah dikelilingi aura berwarna-warni di mana aura ini belum jelas apa maksudnya. Kemungkinan besar menurutku itu merupakan partikel dari kekuatan Shihakusho yang dibuat Senjumaru. Hal ini dapat kita lihat dari gambar selanjutnya, yaitu munculnya berbagai ingatan dari Raja Roh. Mungkin saja ingatan yang muncul tersebut berhubungan dengan Senjumaru selaku anggota Divisi 0. Terlebih setelah itu, kita pun diperlihatkan pada Ichigo yang tengah memakai Shihakusho baru. Lalu selanjutnya, kita ditunjukkan pada beberapa wakil kapten yang terlibat pertempuran, seperti Iba, Hinamori, Hisagi, Yumichika, dan Ikkaku. Setelahnya juga terdapat Begenoin yang tengah melepaskan roket, Ukitake yang tengah mengunjungi kuil jauh di dalam hutan, Komamura yang sepertinya sedang berevolusi, munculnya ingatan seseorang yang tengah memegang pedang, Yuhava yang menyaksikan panggung pertempuran, dan terakhir, trailer ini pun ditutup dengan sang karakter utama Kurosaki Ichigo. Well teman-teman, dari semua cuplikan yang muncul di sini, ada 5 potongan gambar yang paling membuatku tertarik. Pertama, tidak lain itu adalah dimunculkannya suara Hirako yang menyebut kata bankai. Ini tentunya menjadi pertanda bahwa bankai Hirako yang sebelumnya hanya di-reveal di dalam novel akan ditampilkan di sini. Kemungkinan besar dia akan menggunakan bankainya pada kroco-kroco prajurit Quincy karena memang kemampuan dari bankainya ini akan sangat efektif bila berhadapan dengan lawan yang banyak. Kedua, pertarungan antara Komamura melawan Bambi. Jujur, melihat trailernya, aku semakin tidak sabar untuk menanti pertarungan satu ini. Selain memiliki ending battle yang cukup tragis, di dalam trailernya, pertarungan yang ditunjukkan terasa sangat epik. Wujud evolusi bankai Komamura yang terkesan mirip Titan kolosal seolah menambah kesan dramatis dari pertarungannya. Ketiga, warna Raishi dari mode Vol Standy Stand-Eater diganti menjadi warna yang lebih variatif. Menurutku, ini menjadi sebuah keputusan yang tepat dari pihak studio, karena dengan varian warna inilah setiap Stand-Eater memiliki aura dan ciri khasnya masing-masing. Kalau boleh menebak dari gambar ini, warna merah itu sudah pasti milik Bambi, warna putih kemungkinannya milik Najakub, warna oranye terang milik Robert, warna coklat milik Mas Demaskulin, warna hijau milik Candice, warna merah muda milik Pepe, dan warna oranye gelap milik Busby. Tebakan ini bisa benar atau salah, kita lihat saja nanti di bulan Juli. Keempat, potongan gambar yang menarik di sini adalah tambahan scene mengenai ingatan yang memperlihatkan tubuh Soul King. Jika boleh berasumsi, selain Ichigo yang memicu ingatan itu, ada satu lagi yang menjadi pemicunya, yaitu Jushiro Ukitake. Yang mana di dalam trailernya, Ukitake yang tengah bersemedi di sebuah kuil seolah ingin menunjukkan tentang asal-usul Mimi Hagi-sama. Hal itu juga dapat diperkuat dari ingatan tersebut. Selain tubuh Soul King, hanya lengan kanan Soul King saja yang diperlihatkan. Kelima, yaitu satu tambahan scene lagi yang menunjukkan sebuah ingatan, yang mana ingatan itu menunjukkan seorang pria tengah memegang pedang. Tidak jelas siapa orang itu, tapi sejauh yang kuamati, ada 4 orang yang bisa memiliki hubungan dengan gambar ini. Pertama yaitu Jushiro Ukitake, aku menduga kalau ini adalah leluhur Ukitake. Kedua yaitu Tokinada, hal itu diduga dari gesturnya yang seperti mencuri sebuah pedang.
Ketiga yaitu Akon, dilihat dari perawakannya dan mungkin saja ini adalah alasan kenapa dulu dia ditahan di Nest Maggots. Lalu yang keempat yaitu Sajin Komamura. Selain gambar ini ditunjukkan setelah dirinya mulai berevolusi, aku merasa bahwa ini mungkin adalah kilas balik dari leluhur klan serigalanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kuulas di video kali ini. Berdasarkan kesimpulan, ada satu hal yang menjadi daya tarik dari anime Bleach Core kedua, yaitu diperlihatkannya adegan-adegan yang ada di dalam novel, seperti dimunculkannya bangkai Shinji Hirako, ingatan masa lalu Soul King, ataupun tanda-tanda kehadiran Tokinada Tsunayashiro. Meski baru sedikit dan masih mengundang pertanyaan, kita berharap ketika animenya tayang akan ada banyak lagi adegan-adegan di dalam novel yang dimunculkan, seperti halnya mengenai sejarah Soul King, leluhur bangsawan agung, ataupun di-reveal-nya bangkai Shuhei Hisagi. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers. 運命をたどる心はきっと引き絞られた弓矢に似ている。